Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem operasi Linux Ubuntu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela Sania Noptrisya Ramadhani dan teman saya Ainaya Al-Fatihah, Johan Panggabian, Jualdi Anababan. Langsung saja ke materi. Sejarah Ubuntu. Ubuntu berasal dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan yang berarti rasa peri kemanusiaan terhadap sesama. Dan juga arti dari Ubuntu adalah aku karena keberadaan kita semua. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian yang diluncurkan tahun 2004. Ubuntu pertama kali dibuat dengan tujuan selalu gratis tanpa biaya lisensi, bersifat open source, siap dipergunakan dalam kondisi stabil, dan pengguna bebas mengembangkan maupun memodifikasi perangkat lunak tersebut. Kelebihan Ubuntu yang pertama, open source. Sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Yang kedua, lebih kebal virus. Ubuntu didesain lebih kompatibilitas dan tentu berbeda dengan sistem operasi Windows pada umumnya, sehingga memungkinkan virus sangat sulit masuk ke sistem operasi Ubuntu. Dan yang ketiga, driver relatif lengkap. Sistem operasi Linux Ubuntu memiliki dukungan driver yang semakin berkembang dan luas. Yang keempat, software center yang relatif mumpuni, membuat kita bisa menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat layaknya situs download aplikasi khusus Linux. Yang kelima, user interface yang refreshing, tampilan antarmuka Ubuntu bisa menjadi pengguna huruf icon lainnya bisa diubah dengan selera yang kamu miliki. Kekurangan Ubuntu yang pertama, tampilan menuntut adaptasi. Dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal dan root. Yang kedua, aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga mengembangkan biasanya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi, pada salah satu sistem operasi saja. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk bermain game. Aplikasi game yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat di platform Linux. Tentu saja ini akan membuat pengalaman bermain game sistem operasi Linux Ubuntu menjadi kurang menyenangkan. Macam-macam distro Ubuntu. Turunan resmi. Yang pertama, Kubuntu adalah salah satu distro Linux turunan Ubuntu yang menggunakan KDE sebagai desktop environment-nya. Yang kedua, Xubuntu merupakan turunan resmi dari Ubuntu yang menggunakan lingkungan desktop XVC. Dan yang ketiga, Lubuntu merupakan distro Linux resmi turunan Ubuntu yang menggunakan LXDE. Dan yang keempat, Edubuntu adalah distro turunan Ubuntu yang dirancang khusus untuk menunjang dunia pendidikan. Yang kelima, Ubuntu Mate menggunakan lingkungan desktop Mate sebagai antarmuka defaultnya. Yang keenam, Ubuntu Studio adalah turunan Ubuntu yang dikhususkan untuk menangani masalah multimedia seperti kreasi audio, video, dan pengeditan grafis. Macam-macam distro Ubuntu turunan tidak resmi. Yang pertama, Sabili, sebuah distro Linux berbasiskan Ubuntu yang diperuntukkan bagi umat muslim. Sabili menyediakan paket-paket aplikasi Islam sehingga cocok digunakan bagi pengguna Ubuntu beragama Islam. Dan yang kedua, Ubuntu Christian Edition berbasiskan Ubuntu yang ditunjukkan untuk umat Kristiani. Ubuntu Christian Edition dilengkapi dengan beberapa aplikasi religi Kristen seperti selapan kitab dan lain-lain. Dan yang ketiga, Backtrack merupakan distro Linux yang ditujukan untuk kegiatan penetration, testing, dan security. Distro ini dilengkapi dengan ratusan tools keamanan sehingga banyak para hacker yang menggunakan untuk tujuan tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai penginstalan Linux Ubuntu oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan cara install Linux Ubuntu. Satu, kita pilih dulu. Kita akan install Ubuntu 64 bit. Terus expert mode. Kita pilih namanya kelompok 1, terus di create. Terus klik start. Pilih dulu untuk filenya, ada Ubuntu, tinggal start. Setelah itu klik kelompok 1, masukin password yang tadi 118, terus enter. Berikut tampilannya. Berikut tampilan Ubuntu. Ada video, ada external drive, kalkulator, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, saya akan melanjutkan cara menginstal Synaptic Package Manager. Pertama, kita buka terminal, terus kita ketikkan sudo update dan sudo
kita enter, masukkan passwordnya. Kita tinggal menunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, dengan begini proses instalasi sudah selesai. Kita bisa melihatnya langsung dari sini dengan cara ketik sudo synaptic terus enter. Nah, dia langsung buka. Di sini saya akan coba menginstal VLC yang ini. Kita checkbox dulu, map for installation. Kita tinggal tekan mark, terus play. Kita tinggal menunggu. Oke, kita close. Sekarang kita cari aplikasinya. Kita ketik saja VLC. Nah, sudah berhasil untuk menginstal aplikasinya. Ya, begitulah untuk menginstal Synaptic Manager dan cara penggunaannya. Selanjutnya untuk perintah-perintah dasar akan dilanjutkan oleh teman saya, Ainaya. Saya akan menjelaskan perintah dasar Linux Ubuntu. Pertama, kita akan buka terminal. Dan saya akan mengetik enter, dan saya akan masukkan password. Enter lagi. Oke, dan clear untuk membersihkan ini. Setelah itu saya akan ketik ls
ls spasi min al. Oke. ls ini bisa sama aja sama bisa disebut juga list, yaitu fungsinya untuk melihat isi direktori semua file dan folder dalam direktori tersebut yang akan tampil. Dan setelah itu kita oke. Saya akan mengetik MACdir atau disebut juga Mac Directory. Directory, enter. Terus saya akan mengetik lagi direktori 1, enter lagi, dan direktori 2, enter lagi. Oke. ls spasi min al untuk menampilkan Setelah itu kita lanjut. Saya akan mengetik cd yaitu change directory, setelah itu kita clear. ls file ls file oke, cd sama dengan garis miring home garis miring kelompok
satu, setelah itu ls spasi min lagi, oke. Setelah itu kita masukin rm yaitu remove atau nama file untuk menghapus file. rm spasi r directory ls lagi spasi min al, setelah itu kita kembali ke cd directory 1 sama dengan ls atau cd directory 1 ls rm file is file ls file ls. Nah, itu tadi ada kesalahan. cd file spasi garis miring home garis miring kelompok 1 garis miring directory berarti taruh cd file home kelompok 1 directory 2 cd spasi home kelompok 1 cd directory 2 sama
ls. Nah, oke, sekian itu sedikit penjelasan dasar perintah Linux Ubuntu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.